Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Gaul Zafira akan mempresentasikan tugas sejarah arsitektur saya yang berjudul Turkey, Hellenistic Greece, and Constantinople. Turki merupakan suatu negara transkontinental yang terletak pada perbatasan perlintasan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Turki sejak dulu telah menjadi latar belakang dari peristiwa-peristiwa besar dan saksi bisu atas perkembangan peradaban di dunia. Pada periode Helenistik yang dimulai pada 323 sebelum Masehi, Yunani berkembang ke Asia Kecil, tepatnya di Turki, dan membangun peradaban yang maju di sana. Kemudian, bangsa Romawi juga memperluas kekuasaannya dan membangun kota dengan peradaban paling maju di dunia kala itu, yaitu Konstantinopel, sebagai pusat kebudayaan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Yunani Helenistik. Yunani Helenistik adalah suatu periode Yunani kuno atau periode terakhir Yunani kuno yang terjadi setelah kematian atau wafatnya Alexander the Great pada 323 sebelum Masehi. Pada zaman ini, masyarakat Yunani Helenistik masih mempercayai eksistensi dewa-dewi Yunani kuno dengan menyelaraskan dengan ilmu filsafat yang diciptakan oleh Plato dan Aristoteles yang merupakan filsuf ternama ke dunia yang lahir pada zaman itu juga. Karakteristik arsitektur Yunani Helenistik, pada zaman ini masyarakat Yunani Helenistik mulai tertarik pada tata kota, sehingga mereka memperbanyak bangunan-bangunan umum seperti gimnasium, teater, juga sekolah, kuil, dan perpustakaan. Pada zaman ini, mereka membangun stoa yang merupakan teras memanjang bertiang banyak yang menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya dan merupakan suatu koridor bagi pejalan kaki untuk agar terlindung dari panasnya matahari dan tepias hujan. Dikatakan pula stoa merupakan pasangan dari agora yang merupakan suatu tempat pertemuan umum di luar yang juga sekaligus pasar bagi masyarakat Yunani kuno. Untuk studi kasus, saya mengambil altar Pergamon yang merupakan konstruksi monumental yang terletak di Izmir, Turki. Altar Pergamon merupakan tempat pemujaan keagamaan, sehingga memiliki corak arsitektur yang sangat khas untuk uh, untuk bangunan 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 monumental religius. Pada Stoa memiliki tangga yang tinggi dan dinding-dinding yang dihiasi oleh relief-relief serta ukiran-ukiran peristiwa-peristiwa besar seperti pertempuran antara para dewa Olympus dan para raksasa yang disebut gigantomasi, serta terdapat pula stoa yang menjadi teras penghubung antara satu ruang dengan ruang lainnya. Kemudian, saya mengambil Efesus sebagai studi kasus untuk Yunani Helenistik. Efesus merupakan salah satu kota Yunani kuno yang kemudian beralih ke Romawi kuno yang terletak di Izmir, Turki. Efesus ini merupakan suatu respon ketertarikan masyarakat Yunani Helenistik terhadap tata kota. Efesus terletak di Izmir, Turki, yang selain Efesus kita ketahui bahwa Akropolis Pergamon juga terletak di Izmir, Turki, sehingga diyakini Izmir adalah pusat peradaban Yunani Helenistik saat itu. Identifikasi arsitektur di Efesus terdapat banyak bangunan-bangunan umum seperti Grand Theater. Grand Theater adalah teater yang dapat menampung 1.500 orang dengan 22 akses tribun dan memiliki pilar-pilar yang terbuat dari granit merah di bagian atas. Di bagian atas teater sebagai
yang memiliki fungsi dekoratif, dan juga, eee teater tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pertunjukan dan tempat perjamuan kecil bagi keluarga kekaisaran. Selain selain itu, terdapat pula Perpustakaan Celsus, yang merupakan perpustakaan terbesar ketiga di dunia pada zaman itu. Perpustakaan Celsus dibangun, pada tahun 117 dan rampung pada tahun 135 Masehi. Perpustakaan Celsus memiliki lebar memiliki lebar 21 meter dengan ketinggian total 2 lantai setinggi 16 meter, yang ditopang oleh 4 pasang kolom dan tiang. Dalam konstruksinya, perpustakaan tersebut dibangun dengan material marmer dan dalam sistem struktur konstruksinya, ditemukan bahwa Perpustakaan Celsus memiliki sistem konstruksi yang sama dan persis seperti bangunan-bangunan Romawi pada abad kedua lainnya. Kedua, yaitu arsitektur Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota yang didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus. Di atas itu sebuah kota yang sudah ada, yaitu Bizantium, yang didirikan pada awal permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, sekitar pada tahun 671 sampai 662. Konstantinopel selesai dan resmi dibangun. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun dan diresmikan pada 11 Mei 330 Masehi. Konstantinopel membagi kota menjadi 14 kawasan dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur seperti patung-patung, suplai pangan, sistem keamanan kota, kuil-kuil, saluran pembuangan, saluran air bersih, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Konstantinopel yang saat itu sangat maju menjadi sasaran bagi bangsa-bangsa lain untuk, memiliki dan menguasai kota tersebut. Salah satunya adalah kekuasaan Islam. Umat Islam eee, Upaya penaklukan Konstantinopel oleh umat Islam telah berlangsung dari zaman kekhalifahan Utsman bin Affan dan baru terrealisasikan dan baru terwujud pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada 8 abad kemudian. Setelah penaklukan Kekaisaran Ottoman, Konstantinopel mengalami masa damai yang panjang tanpa kerusuhan yang berarti. Populasi manusia yang turun akibat peperangan dan penyakit berangsur pulih. Konstantinopel era Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sulaiman pada 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Setelah mengalami masa damai yang panjang, kekuasaan Turki Utsmani era Konstantinopel mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-19. Masa tersebut dikenal sebagai era reformasi internal Tanzimat. Pada rentang waktu itu terjadi westernisasi besar-besaran yang ditandai dengan datangnya para pelancong dari Eropa yang membawa kebudayaannya ke dalam Konstantinopel. Perang Dunia Pertama juga menjadi salah satu faktor utama keruntuhan kekuasaan Turki Utsmani. Hingga pada tahun 1922, Kesultanan Ottoman resmi dibubarkan oleh penguasa sekuler Turki, Mustafa Kemal Atatürk, dan Konstantinopel resmi diganti menjadi Istanbul pada 1930. Gaya hidup. Sebagai ibu kota Romawi kuno, Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Kependudukan Romawi atas Konstantinopel membuat agama Kristen, terutama Kristen Ortodoks, menjadi kepercayaan yang mendominasi dalam segala aspek kehidupan di dalamnya. Namun, kejayaan Konstantinopel ini menjadi pemicu atas beberapa peperangan yang bertujuan untuk menguasai kejayaan Konstantinopel itu sendiri. Pada pertengahan abad ke-14, tepatnya pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani. Perpindahan kuasa ini membuat banyak perubahan dalam segala aspek. Sebagai contoh, yaitu gereja-gereja Romawi yang dialihfungsikan sebagai masjid, seperti Hagia Sophia yang awalnya merupakan gereja Kristen Ortodoks, diubah menjadi masjid dengan bangunan yang dipertahankan bentuknya, namun diubah beberapa ornamennya menjadi bercorak Islam. Eee, kependudukan Turki atas Kependudukan Utsmani atas Konstantinopel berlangsung damai dan panjang tanpa ada kekacauan serius kecuali bencana alam. Letak Konstantinopel atau letak Istanbul yang berada di atas 2 lempeng dunia yang masih bergerak aktif, kerap diterpa oleh gempa bumi akibat aktivitas lempeng tersebut. Konstantinopel yang juga pada saat itu juga merupakan pusat peradaban, sering didatangi oleh para musafir sehingga beberapa kali terjadi wabah penyakit yang tidak terlalu parah. Setelah kedudukan Turki Utsmani atau Kesultanan Ottoman atas Konstantinopel yang berlangsung panjang dan damai, pada awal abad ke-20, awal abad ke-19 sampai ke-20, westernisasi di Konstantinopel berlangsung dengan cepat.
Hal ini banyak memberikan dampak dari segi aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan adanya pembangunan jalur kereta api dan di Konstantinopel yang menandakan peralihan masa kekhalifahan Islam menuju masa Turki modern. Peralihan masa ini juga menjadi awal runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Islam atas Konstantinopel di Turki. Pada masa reformasi internal, Kesultanan Ottoman berganti menjadi Republik Turki oleh pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Adalah seorang penguasa sekuler dengan paham sekuler yang mulai memisahkan peraturan-peraturan Turki yang awalnya mengikuti ajaran Islam, kemudian memisahkannya menjadi hukum yang terpisah dari ajaran ajaran Islam dan eee, dan tidak tidak berhubungan dengan syariat-syariat Islam lagi. Meski memimpin perubahan terhadap Republik Turki, Atatürk juga merupakan pemimpin yang tiran. Pada masa kependudukannya, terjadi banyak sekali, pemberontakan oleh umat-umat beragama karena dinilai tidak fleksibel dan mengekang aktivitas keagamaan. Setelah masuk setelah setelah kedudukan tiran digulingkan pun, sekularisme yang diterapkan di Turki masih terkesan kaku dan tidak fleksibel sehingga, malah mengekang beberapa beberapa kaum agama, karena mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas keagamaannya secara bebas. Karakteristik arsitektur di kota Konstantinopel. Pada awal terbentuknya kota, penguasa Romawi mementingkan pertahanan kota dengan dibangunnya tembok Konstantinopel sebagai dinding pertahanan kota. Selain itu, fasilitas-fasilitas keagamaan seperti gereja juga banyak dibangun. Namun, meskipun telah memeluk agama Kristen, pada masa kependudukan Romawi Timur, mereka masih menggunakan corak-corak atau gaya-gaya dari arsitektur Romawi kuno, yaitu pemakaian pilar-pilar tinggi sebagai penopang bangunan yang memiliki ukiran relief ornamen filosofis. Terjadi pula perkembangan material yang berdampak pada ornamen bangunannya, seperti digunakannya mosaik kaca patri yang menggantikan relief batu sebagai hiasan bangunan. Pada masa kependudukan Islam atas Konstantinopel, beberapa relief kaca yang menggambarkan makhluk hidup seperti manusia dan hewan diubah menjadi mosaik kaligrafi berbahasa Arab yang bertuliskan Allah Subhanahu wa taala dan biasanya disertai oleh nama nabi terakhir umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lukisan-lukisan pada dinding bangunan juga diplaster dan diganti menjadi kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu kitab suci umat Islam. Arsitektur Islam lain yang dapat ditemukan yaitu pola-pola geometris yang terdapat pada pintu, jendela, sistem penghawaan maupun hanya sebagai, dekorasi bagi bangunan. Seiring berjalannya waktu, Turki yang terdampak dengan westernisasi di penjuru negeri tanpa terkecuali Konstantinopel pada awal-awal ke-20, dan pada rentang masa itu Turki secara bertahap menerapkan banyak gaya barok pada bangunan-bangunannya dan perkembangan arsitektur ini menggabungkan corak arsitektur Islam Turki, Utsmaniyah, dan barok yang berasal dari daratan Italia pasca Renaissance. Pada masa itu, bangunan-bangunan di Turki memiliki corak-corak seperti corak-corak yang sedikit kebarat-baratan karena mulai mendatangkan arsitek-arsitek dari barat untuk merancang bangunan-bangunan mereka. Setelah mengalami westernisasi sepenuhnya pada pemerintahan Atatürk, corak arsitektur yang terlihat pada bangunan-bangunan di Istanbul memiliki beragam variasi. Tidak hanya bercorak klasik atau neoklasik, arsitektur modern dan postmodern mulai berkembang. Teknologi konstruksi mulai berkembang, terutama pada teknologi struktur konstruksi. Hal ini merupakan respon terhadap kota Istanbul yang terletak di atas dua lempeng dunia yang sering ditimpa oleh bencana alam seperti gempa bumi. Untuk studi kasusnya, saya mengambil tembok Konstantinopel yang merupakan tembok yang sudah ada, yang telah dibangun sejak awal adanya kota Konstantinopel sebagai pertahanan kota dan menjadi sistem pertahanan paling kompleks di dunia saat itu. Tembok Konstantinopel telah menahan serangan dari bangsa Avar, Rus, dan Bulgar. Lokasi tembok Konstantinopel awalnya mengelilingi kota Konstantinopel atau kota Istanbul. Namun pada masa kependudukan Ottoman, beberapa bagian tembok dihancurkan karena, meluasnya batas-batas kota. Saat ini sisa kemegahan tembok Konstantinopel terdapat di kota Istanbul, Turki. Tembok Konstantinopel menggunakan material batu sebagai komponen utama yang dibangun secara berlapis, sehingga tembok tersebut tebal dan kokoh. Tembok Konstantinopel sendiri memiliki ketebalan mencapai 5 meter. Sebagai bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan, selain tebal dan kokoh, tembok Konstantinopel juga dibangun dengan ketinggian mencapai 12 meter, sehingga dapat memperluas jangkauan penglihatan pasukan pengintai dan memaksimalkan serangan pasukan pemanah. Permukaan puncak tembok dibuat mendatar dengan dinding pembatas yang dilengkapi dengan celah sehingga memungkinkan untuk meletakkan pelontar atau meriam. Eee, Tembok Konstantinopel yang merupakan salah satu dari bentuk strategi perang memiliki parit yang dalam dan fondasi benteng yang dalam, sehingga dapat menghambat pasukan musuh untuk masuk ke Konstantinopel.
Kemudian Hagia Sophia. Hagia Sophia pertama kali dibangun pada kedudukan Romawi Timur di Konstantinopel oleh Isiodoros dan Anthemius pada 532 Masehi yang difungsikan sebagai katedral ortodoks. Pembangunan pertama yang cepat membuat Hagia Sophia dapat digunakan untuk beribadah 5 tahun setelahnya pada 537 Masehi. Awalnya bangunan ini diberi nama Megale Ecclesia yang berarti gereja hebat, namun diganti menjadi Hagia Sophia yang bermakna kebijakan suci. Hagia Sophia telah mengalami kerusakan berkali-kali sepanjang sejarah, dengan kerusakan terparah akibat Perang Salib keempat. Setelah perebutan kembali Konstantinopel oleh Romawi Timur, Hagia Sophia yang hancur dibangun kembali secara bergotong royong oleh masyarakat Romawi Timur. Namun, gempa besar pada tahun 1344 Masehi membuatnya rusak parah dan tidak dipugar kembali karena Romawi Timur mengalami krisis ekonomi. Namun, pada masa kedudukan Kekaisaran Kesultanan Ottoman, Hagia Sophia dibangun kembali dan direstorasi dan kemudian beralih fungsi sebagai masjid. Da Pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk dijadikan museum tahun 2020 kemarin pada tahun 2020 kemarin Hagia Sophia kembali dijadikan masjid. Hagia Sophia yang ditujukan sebagai tempat beribadah yang agung terdapat di jantung kota Istanbul atau Konstantinopel, Turki. Di sekitarnya terdapat istana Topkapi, Rumos, dan sisa-sisa tembok Konstantinopel. Identifikasi arsitektur. Hagia Sophia dibangun dengan batu dan marmer sebagai material utama, mengaplikasikan pilar tinggi sebagai struktur utama konstruksi seperti bangunan-bangunan arsitektur klasik Romawi. Dikatakan pula, salah satu pilar di Hagia Sophia merupakan pilar bekas kuil Artemis yang terletak di Izmir, Ephesus, Turki. Selain pilar tinggi, Hagia Sophia juga dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 40 meter yang membuatnya sempat menjadi kubah terbesar di dunia. Kubah besar tersebut ditopang oleh tiang pancang dengan ketinggian 55 meter dan dilengkapi dengan kubah-kubah kecil lainnya di sekitar kubah utama. Di bawah kubah terdapat ruang kosong yang dijadikan sebagai ruang utama, yang sepanjang waktu berubah-ubah fungsinya. Awalnya sebagai tempat doa bagi umat Kristen, masjid untuk sholat umat Islam, museum pada masa kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk, dan kemudian menjadi masjid sejak 2020. Di dalam Hagia Sophia terdapat relief corak keagamaan seperti lukisan Yesus Kristus dan kaligrafi. Terdapat beberapa lukisan Yesus Kristus yang sengaja tidak ditutupi dan diganti. Namun sebagian besar motif-motif keagamaan Kristen diganti oleh mozaik yang berlafazkan Allah serta Muhammad SAW dan diganti dengan lukisan kaligrafi di dinding yang bertuliskan ayat-ayat dari Al-Quran. Selain pergantian ornamen dekoratif, Kesultanan Ottoman juga membangun beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan ibadah. Fasilitas pendukung ini meliputi mihrab, mimbar, air mancur untuk wudhu, dan sejumlah menara, dapur, perpustakaan, makam, dan pondok sultan. Pondok sultan sendiri difungsikan sebagai tempat beribadah pemimpin negara agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian, stasiun Haidar Pasar. Stasiun kereta Haidar Pasar merupakan stasiun kereta yang dibuka pada tahun 1908 di sisi Selat Bosporus, Istanbul, Turki. Stasiun kereta ini pertama kali dibangun pada 30 Mei 1906 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang termasuk dalam periode akhir kekuasaan Kesultanan Ottoman. Pembangunan stasiun kereta Haidar Pasar adalah melengkapi sistem jaringan kereta api yang menghubungkan antar Eropa dan Asia saat itu. Stasiun Haidar Pasar telah beroperasi lebih dari 100 tahun dan akhirnya ditutup pada 2012 setelah mengalami kebakaran besar di bagian atap pada tahun 2010. Lokasi Hagia Pasar terletak di sisi Selat Bosporus, Istanbul, Turki. Letak stasiun sangat strategis karena diperuntukkan sebagai jalur lintas antar benua. Identifikasi arsitektur. Stasiun Haidar Pasar dirancang oleh Identifikasi arsitektur stasiun Haidar Pasar. Haidar Pasar dirancang oleh arsitek Jerman, yaitu Helmut Kuno dan Otto Ritter atas permintaan Anatolian Railway. Anatolian Railway adalah perusahaan kereta dari Kesultanan Ottoman. Pembangunan stasiun oleh insinyur Barat menunjukkan westernisasi yang terjadi di Istanbul, Turki yang telah dimulai pada masa kekuasaan Kesultanan Ottoman. Dirancang oleh arsitek Barat, membuat stasiun Haidar Pasar memiliki corak arsitektur neoklasik Jerman. Walaupun dirancang oleh arsitek Barat, stasiun Haidar Pasar yang dibangun pada masa pemerintahan Kesultanan Ottoman masih menerapkan unsur-unsur seni yang diperbolehkan dalam agama, seperti penggunaan motif tanaman pada ornamen dinding dalam bangunan dan tidak memajang patung atau lukisan manusia atau hewan. Aplikasi yang terakhir adalah Vakko Fashion Center. Vakko Fashion Center adalah kantor pusat merek mode terkemuka Turki yang rampung pada tahun 2010. Bangunan ini dirancang oleh Biro Arsitek Rex yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Vakko Fashion Center merupakan respon perkembangan arsitektur postmodern di Turki.
Dalam rancangannya mengusung konsep showcase sehingga fasad dan dinding bangunan terdiri dari material kaca. Selain menjadi kantor pusat rumah mode Fako, bangunan ini juga merupakan kantor kerja bagi Power Media yang merupakan salah satu media massa teratas di Turki. Lokasi. Fako Fashion Center terletak di kota Istanbul, Turki. Lokasi tersebut dulunya merupakan bagian dari rencana hotel yang terbengkalai, meninggalkan struktur kolom, balok, dan 4 beton yang belum rampung membentuk bangunan. Kemudian CEO Fako dan pemimpin pemimpin Power Media mendekati Biro Biro Arsitek Rex yang kemudian merampungkan bangunan kantor dengan wujud yang tidak terduga. Bangunan Fako Fashion Center berbentuk kotak dengan fasad kaca yang memiliki struktur X di dalam kacanya untuk memberikan variasi dan menghilangkan kesan monoton pada fasad bangunan. Fako Fashion Center memiliki program ruang untuk kantor, pusat rumah mode Fako yang terdiri dari kantor, ruang pameran, ruang konferensi, auditorium, museum, dan kantin bagi pekerja. Selain itu, program ruang untuk Power Media yang merupakan stasiun televisi ialah studio televisi, fasilitas produksi radio, dan ruang multimedia. Terdapat basement di bawah tanah sebagai area parkir bagi seluruh pekerja dan tamu terkait. Untuk zoning ruang, lantai paling bawah bangunan dijadikan lantai paling atas bangunan dijadikan sebagai eksekutif area yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Sistem transportasi vertikal diakses menggunakan lift dan tangga yang terletak di bidang baja rangkai yang berbeda. Bidang lereng yang terletak di tengah bangunan dijadikan sebagai auditorium, ruang pameran, ruang konferensi, eee, auditorium. Bidang lereng baja yang terletak di tengah bangunan dijadikan sebagai auditorium. Bidang lereng yang terletak di tengah bangunan dijadikan sebagai auditorium, ruang pameran, dan ruang konferensi. Untuk area kantor berada di plaza yang merupakan area yang berdiri di atas struktur beton lama. Eee, Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.